Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofiar Noning Tias, NIM 123111303, mahasiswa dari jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video, yaitu video kunjungan terhadap suatu lembaga, yaitu Lembaga Madrasah Diniyah Hidayatul Muridin yang terletak di Dusun Kendingan, Desa Bukerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Saya Sofiar Noning Tias, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung, ingin bertanya kepada panjenengan seputar Madrasah Diniyah Hidayatul Muridin. Ya, sebisa mungkin akan saya jawab pertanyaan-pertanyaannya. Kira-kira kapan Madrasah Diniyah Hidayatul Muridin itu didirikan? Ya, untuk Madrasah Hidayatul Muridin didirikan itu sekitar tahun 2015. Tapi untuk peresmiannya itu baru tahun 2020 kemarin. Oh, berarti sebelumnya itu kegiatan mengajinya sudah ada sejak 2015, ngaten nggih? Tapi baru diresmikan tahun 2020. Oh, iya, berarti baru 1 tahun. Iya, kurang lebih seperti itu. Iya. Untuk jumlah santri kalih ustadz-ustadzah berapa ya? Ya, untuk jumlah santrinya itu sekitar 150-an. Dan untuk ustadz-ustadzahnya sekitar 30-an. Oh, iya. Berarti untuk santrinya itu baru 1 tahun ini sudah 150. Iya. Kalau ustadz-ustadzahnya sekitar 30 orang. Untuk sistem pengendalian yang diterapkan dalam proses belajar mengajar di Lembaga Madrasah Diniyah Hidayatul Muridin itu seperti apa? Ya, untuk proses pembelajarannya itu dilakukan seminggu 5 kali, hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Dan untuk hari Kamisnya itu biasanya diisi sebagai muhadharah dan al-berjanji. Dan untuk proses pembelajarannya itu dibagi menjadi beberapa kelas, dan itu juga sudah sesuai tingkat kemampuan dan usianya. Seperti kitab-kitabnya itu juga sudah disesuaikan untuk umur dan usianya. Berarti dalam 1 minggu itu masuknya 5 kali. Ya. Dan pada hari Kamis itu diisi acara seperti apa tadi? Muhadharah gitu. Nah, muhadharah itu seperti apa? Yang muhadharah itu seperti kegiatan-kegiatan untuk menggali bakat santri, seperti pidato, qiraat, ya seperti itu. Oh iya, jadi tujuannya itu untuk melatih mental dari santri-santri tersebut ya. Lalu dalam menerapkan sistem tersebut itu apakah ada kendalanya yang dihadapi oleh pengurus ataupun pengasuh dari lembaga Madrasah Diniyah Hidayatul Muridin? Ya, untuk kendalanya itu ya banyak, tapi salah satunya itu seperti dukungan orang tua. Dan yang kedua itu seperti ustadz-ustazahnya yang... Jadi kesimpulannya, Madrasah Diniyah Hidayatul Muridin itu didirikan pada tahun 2020, tepatnya 1 tahun yang lalu. Namun sebelumnya itu sudah ada tempat atau kegiatan mengaji di lembaga tersebut sejak tahun 2015, namun belum diresmikan. Jadi baru diresmikan itu baru 1 tahun yang lalu, yaitu tahun 2020. Nah, untuk jumlah muridnya itu sekitar 150-an. Kalau untuk ustadz-ustadzahnya itu sekitar 30 orang. Nah, jadi dalam 1 tahun itu sudah mencapai 150 santri yang belajar di lembaga tersebut. Nah, untuk sistem pengendalian yang diterapkan oleh Lembaga Madrasah Diniyah Hidayatul Muridin dalam proses pembelajaran setiap harinya itu, lembaga tersebut dalam setiap harinya itu dalam 1 minggu itu masuknya 5 kali, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Nah, untuk hari Kamisnya itu diisi oleh kegiatan seperti muhadharah ataupun al-berjanji. Nah, muhadharah itu seperti kegiatan untuk mengembangkan bakat dari santri. Hal tersebut itu tujuannya untuk mengembangkan bakat dan mental dari santri. Seperti muhadharah itu seperti latihan pidato, latihan qiraat, seperti itu. Dan sistem pengajarannya itu setiap hari pada pukul setiap
seminggu 5 kali, itu pada pukul setelah maghrib sampai setengah 8. Nanti para santri itu juga melakukan sholat jamaah maghrib dan isya di lembaga Madrasah Diniyah Hidayatul Muridin tersebut. Nah, untuk kendala dalam menjalankan sistem pengajaran tersebut, kendalanya itu ada 3, yaitu yang pertama kurangnya dukungan dari orang tua, di mana orang tua itu kurang mendukung. Ada beberapa orang tua yang kurang mendukung untuk anaknya belajar mengaji di lembaga tersebut. Jadi setiap harinya itu ada beberapa santri yang tidak mengikuti pelajaran. Nah, yang kedua itu kekurangan ustadz dan ustadzah yang mengajar dalam lembaga tersebut, karena terbilang juga masih baru. Jadi untuk ustadz dan ustadzahnya itu masih kurang untuk melengkapi kelas-kelas yang ada di lembaga tersebut. Nah, yang ketiga, jadwalnya dalam pembelajaran itu belum bisa paten, karena juga faktor terbilang masih baru tersebut, sehingga untuk sistem belajar dan jadwal itu masih berubah-ubah. Nah, untuk sarana prasarana seperti kitab, alat tulis, alat kebersihan itu sudah disediakan dari lembaga Madrasah Diniyah Hidayatul Muridin, dan dana untuk membeli perlengkapan tersebut seperti kitab dan lain-lain itu diambil dari uang jariah santri yang setiap bulan itu membayar sebesar 20.000. Nah, itu sudah termasuk kas. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.